sekali loh kita Seneng ketemu sama banget. anak-anak. Kita bisa beribadah bareng Puji saat Tuhan. ini. Nah kita mau sapa-sapa seluruh anak-anak. Om. Khususnya halo Indonesia. Anak-anak Indonesia. Nah setelah Indonesia, sekarang kota kita tercinta. Wah, Sidoarjo Iya, dong. ya. Halo Sidoarjo. Dan Apalagi yang paling terakhir ini kita berada di mana nih Kak Cia? Elohim. Elohim. Tentunya kita juga berjumpa dengan anak-anak Sunday Gang ya. Iya Ya. dong Om. Halo Sunday Gang. Wah, happy Yeay. banget loh dengan anak-anak Sunday Gang. Happy, Ya, yeay. halo Jefferson. Halo Tania, Clarissa, Yeay. Jovanson, Evanson, Lucas, Alvaro, Michael, semuanya deh pokoknya. Ya, Banyak deh selamat pokoknya. beribadah. Kita sama-sama mau memuji dan mempermuliakan nama Amin. Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Cia, kita berdoa dulu dong Kak Oke, Cia ya. bener banget dong. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih Terima buat hari kasih, ini. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah Yes. beri buat kami. Sehingga hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita. Karena Engkau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap untuk beribadah. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Kak Cia sudah siap beribadah kan Kak Cia? Siap banget dong, Om. Siap banget dong. Siap menari buat Tuhan Kak Cia? Siap dong, Om. Siap ya, yuk kita sama-sama menari buat Tuhan. Yeay. Yes. Semuanya siap ya? Yeay. Oh Allah ada. Di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya. Bila roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud bukan menari. menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Musik memuji Tuhan. Silakan kakak-kakak. Mari kita puji Tuhan dengan musik. Amin. Kakak-kakak yang ada di tempat ini ya. Semua menari ya. Yeay. Semuanya menari, gerakan badanmu ya. Kak Cia, ayo menari Kak. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekarang ke sana. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. bukan menari, bukan menari, bukan menari, Bukan menari seperti Daud menari. bukan menari, Bukan menari, bukan menari, seperti Daud menari. bukan menari, bukan menari seperti Daud menari.
bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Senang sekali hari ini bisa menari dan memuji Tuhan. Mau lebih lagi kan? Lebih lagi dong. Lebih lagi kita bergoyang buat Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. More, 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 I want more, more, more. more. We praise you. More, 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 more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna dance. I'm gonna dance today. Dance, dance, dance. I'm gonna dance today. Dance, dance, dance. I'm gonna dance today. Dance, dance, dance. Because of Jesus, I'm gonna I'm dance. gonna dance today. Dance, dance, dance. I'm gonna dance today. Dance, dance, dance. I'm gonna dance today. Dance, dance, dance. Because of Jesus. More, 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 I want more, more, more. more. We praise you. More, 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 more. More, more. I want more, more, more. We praise. I'm gonna love. I'm gonna love today. Ha ha. I'm gonna love today. Ha ha ha. I'm gonna love today. Ha ha ha. Because of Jesus. I'm gonna love today. Ha ha ha. I'm gonna love today. Ho 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 ho. Hey hey. Hey, hey, hey. Because of Jesus. More, 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 more. I want more, more, more. more. We praise you. More, more, more. More, more, more. I want more, more, more. We praise. Mari kita melompat bersama dengan Tuhan. I gonna jump today. Jump, jump, jump. I gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. Because of Jesus. I'm gonna jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. Because of Jesus. More, 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 more. I want more, more, More. We praise you. More, more, more. more, more. I want more, more, More. We praise. I'm gonna jump. I'm gonna jump. Jump, jump, jump. I'm gonna jump. Jump, jump, jump. I'm gonna jump. Jump, jump, jump. Because of Jesus. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump because of Jesus. Mari kita melompat. Yo. Jump, 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 jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, Yes. jump, 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 jump. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Because of Jesus. Sekali lagi ya. Jump, jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Because of Jesus. More, 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 I want more, more.
Halo semuanya, apa kabar? Happy Sunday buat kalian semuanya. Bersukacita kalian bisa beribadah bersama-sama saat ini. Puji Tuhan, jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan kalian dipakai dengan baik ya. Dimanapun kalian berada, protokol kesehatan diperhatikan. Puji Tuhan. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali ngeklik YouTube ini, selamat datang di Ibadah Anak Elohim. Ibadah kami setiap hari Minggu jam 9 pagi. Puji Tuhan. Nah, kalian sudah siap? Siap ya? Yuk kita teriakkan bersama-sama. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita minggu ini ada di dalam Daniel 2 ayat yang ke-20. Om Petrus akan bacakan buat kalian. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Nah, hikmat dari siapa? Dari Tuhan tentunya. Kekuatan dari siapa? Tentunya juga dari Tuhan. Untuk itu, tiap hari, setiap saat, jangan lupa love Bible, memuji Tuhan, berdoa, pray and love your Bible. Ya, puji Tuhan. Kekuatan dan hikmat datangnya dari Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya memberi anak-anak. Anak-anak, beberapa saat yang lalu, tante ini kerja, tiba-tiba terasa lapar. Ada yang datang. Tante Yulia ini dikasih sesuatu anak-anak. Wah, pas lapar dikasih makanan. Puji Tuhan, luar biasa. Tante makan, setelah itu tante berpikir seperti ini. Kalau tante sudah dikasih pada saat tante membutuhkan, tante akan satu saat tante mau kasih sesuatu juga sama anak itu. Anak-anak itu kalau kita dikasih sesuatu, kita memberi ke orang ini. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Anak-anak perhatikan. Kita, anak-anak, tante, om, papa, mama, dipelihara sama Tuhan Yesus, dikasih kesehatan, makanan, sehat sampai sekarang. Bagaimana kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus? Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah memelihara kita. Tuhan Yesus tidak perlu uang kita. Wong Tuhan Yesus yang menciptakan dunia ini, Tuhan Yesus tidak memerlukan uang kita. Tapi kita sebagai ungkapan terima kasih, kita mau memberikan yang terbaik dengan hati yang rela. Ayat kita anak-anak saat ini di Ibrani, anak-anak buka ya. Di Ibrani 11 ayat 4, tante akan bacakan. Bagaimana kita memberi dengan hati yang rela seperti ini. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Anak-anak, kita mau jadi seperti Habel. Kita mau mempersembahkan sesuatu sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memelihara kita. Anak-anak, kita seberapa banyak dari kalian ketika ibadah online sudah dengan kerelaan hati memberikan persembahan, itulah ungkapan kasih kalian. Dan anak-anak, persembahannya kita berdoa dulu ya sebelum kita mau mengasih persembahan. Bapa yang di dalam surga, saat ini anak-anakmu mau memberikan persembahan dengan hati yang rela. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang memberikan pada saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak memberikan persembahan seperti yang tertulis ya. Atau juga kemarin Tante ini masih ingat tabung? Anak-anak bisa, kan kemarin dia dihiasi toh, bisa pakai tabung seperti ini. Sudah penuh loh beberapa anak. Nanti kita ada kesempatan untuk memberikan ke gereja. Berikan dengan hati rela dan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Sekarang kita sambut Kid of the Week. Oke adik-adik, saat ini, detik ini kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik. Siapkan telinga kita yang baik juga untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang mencintai Tuhan. Haleluya. Kami mau buka tanah hati kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menjadi anak yang manis, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sepanjang umur kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami. Haleluya. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Amin. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Haleluya Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Amin.
sungguh-sungguh katakan Roh Kudus yang manis. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, bekerja dan berkaryalah Tuhan. Oh Roh Kudus, Yesus, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Oh, anak Tuhan yang manis. Sama-sama bersama berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Biar kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah Roh Kudus memampukan kami anak-anak Tuhan melakukan yang baik dan menjadi anak Tuhan yang manis, yang dapat menjadi berkat bagi sebanyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan tersampaikan dengan baik kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat nggak minggu lalu kita dikasih firman tentang apa? Yes, tentang seorang raja yang luar biasa. Raja Daud, the dancing king. Dia suka menari memuji Tuhan. Dan Raja Daud ini sudah tua. Dan saat dia sudah tua, waktunya dia menyerahkan kerajaannya kepada keturunannya. Dan seperti yang sudah Tuhan perkatakan ke Daud, salah satu anaknya yang sama Tuhan dipilih untuk menggantikan Daud bernama Salomo. Hari ini kita akan belajar tentang seorang Salomo, Raja Salomo pengganti Raja Daud dari Alkitab kita. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, kalian baca 1 Raja-Raja pasal yang pertama itu tentang bagaimana Daud akhirnya sudah tua dan harus menyerahkan kerajaannya kepada anaknya dan mengurapi Raja Salomo. Akhirnya setelah memilih Salomo menjadi penggantinya, Daud juga memerintahkan mereka imam dan tentara dan panglimanya untuk mengurapi Salomo menjadi seorang raja. Itu ada di Raja-Raja yang pertama. Selanjutnya di 1 Raja-Raja yang kedua, ini nih. Sebelum Salomo menjadi raja, setelah diurapi, Raja Daud masih hidup. Diurapi untuk menggantikan dia. Raja Daud kirim pesan-pesan sama Salomo. Jadi kayak bapak yang sudah di tempat tidur, udah tua sekali. Dia kasih pesan-pesan, kasih wejangan-wejangan kepada Salomo. Supaya Salomo ini bisa memimpin kerajaan Israel Yehuda dalam keadaan yang baik. Itu ada di ayat yang di pasal yang kedua. Dan bagus sekali wejangannya. Dan salah satunya ketika Raja Daud memberikan wejangan ke Salomo, dikatakan bahwa sebab engkau seorang yang bijaksana. Raja Daud ini sudah melihat anaknya ini punya kebijaksanaan. Dan ini yang cocok menggantikan aku. Dan Tuhan mau dia menggantikan aku. Gitu ya kan. Dan selanjutnya raja akhirnya ketika Daud sudah meninggal, Salomo naik menjadi raja. Mulai Salomo mengokohkan segala hal yang diperlukan.
dia pilih orang-orangnya, dia atur semuanya, dan dia juga merencanakan membangun istananya plus membangun bait Allah. Anak-anak, Salomo ini luar biasa kayanya, luar biasa. Jadi kalau sekarang gitu, Salomo ini tinggalnya pasti di tempat yang wah gede banget, istananya megah banget. Teda pernah satu ketika pergi ke Rusia, waktu ke Rusia dan mengunjungi Saint Petersburg. Di Saint Petersburg ini ada satu istana yang sekarang dijadiin museum yang kita bisa kunjungi, tempat di mana raja-raja Rusia dulu tinggal. Waduh, kalau kalian lihat satu ruangan ini udah decak kagum gitu, bagus banget. Pergi ke ruangan lainnya bagus, nanti di ruangan tempat mereka berpesta, langit-langitnya cantik dengan hiasan-hiasan yang cantik, luar biasa. Terus juga tamannya itu gede, ada kolam air mancur yang cantik. Di setiap sudut ruangannya luar biasa. Teda membayangkan Salomo ini pasti hebat gitu juga gitu kan. Luar biasa kerajaannya. Dan kalau kita baca selanjutnya di pasal yang ketiga, seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja ketiga ini, Salomo ini kemudian mengikuti apa yang dikatakan ayahnya dengan menghormati Tuhan. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 3 pasal yang ketiga, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Diajarin Daud hal yang baik diturutnya. Satu hal lagi yang dilakukan Salomo adalah mempersembahkan korban yang luar biasa kepada Tuhan. Hari itu, pasal 3 kalian ntar baca ya. Salomo pergi ke Gibeon. Gibeon ini adalah bukit di mana orang bisa memberikan persembahan. Dan bukit itu bukit yang terbesar. Jadi Salomo kalau mau ngasih ke Tuhan itu gak main-main. Dikasih yang terbagus. Jadi pergilah dia ke sana dan mempersembahkan. Di pasal yang ketiga ayat-ayatnya dikatakan yang dipersembahkan itu adalah lembu itu 1000. Lembu, domba dan lain sebagainya. Karena begitu banyaknya. Gak cukup cuma sehari. Jadi yang dipersembahkan banyak membutuhkan waktu lebih dari sehari. Pestanya itu pesta mempersembahkan korban kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Dan malam itu setelah mempersembahkan korbannya, Salomo tidur. Ini di Gibeon. Terus Salomo tidur. Capek gitu, aduh udah waktunya tidur. Ketika dia tidur malam itu, Tuhan berfirman kepadanya. Lagi tidur tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan nanya, Salomo, aku mau memberikan kamu sesuatu. Apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta, aku kasih ke kamu. Karena apa? Karena menurut Tuhan, di pemandangan Tuhan, apa yang dilakukan Salomo memberikan korban yang luar biasa itu baik di mata Tuhan. Anak-anak, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan itu senang dan dia ingin sekali memberkati kita, memberikan apa yang kita ingini. Ini yang tertulis di Alkitab, ini yang terjadi. Malam itu Tuhan datang kepada Salomo dan ingin memberikan Salomo apa saja yang diminta. Dan apa jawab Salomo? Malam itu ketika dia bermimpi dan ditanya oleh Tuhan, jawabannya Salomo meminta sesuatu yang luar biasa. Dia nggak minta, Tuhan kasih aku lebih kaya lagi. Tuhan aku masih kepingin bangun istana di pojok yang sana. Kasih aku bahan, kasih aku sesuatu yang lebih luar biasa. Atau Tuhan aku pingin
barang-barang indah yang lebih banyak lagi. Atau Tuhan, aku ingin kekuasaan yang lebih lagi. Jadi kalau orang dekat sama aku tiba-tiba, wah nyembah-nyembah aku. Kemuliaan yang lebih. No, bukan itu yang diminta Salomo. Tetapi apa yang diminta Salomo? Tuhan, aku masih muda. Dan engkau sudah mempercayai aku kerajaan yang luar biasa. Aku perlu hikmat supaya aku bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Itu yang diminta Salomo. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah sebuah kebijaksanaan di mana kamu bisa memutuskan sesuatu, mengambil tindakan, melakukan sesuatu dengan baik, benar, terbaik. Nah, Salomo minta hikmat. Dan Tuhan senang, lebih senang lagi dengan permintaan ini. Dan dijawab oleh Tuhan, Salomo, karena kamu gak minta kekayaan, gak minta harta, gak minta apa-apa. Tetapi meminta hikmat, aku akan memberikan hikmat kepadamu. Hikmat yang tidak ada tandingannya. Plus tambah, aku akan juga memberikan kekayaan kepadamu. Wow, Salomo diberi hikmat, Salomo juga diberi kekayaan oleh Tuhan. Itu Tuhannya kita. Kalau kita menyenangkan hatinya, Dia memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita mau, ditambah lagi hal-hal lain yang tidak pernah kita pikirkan. Wah, Salomo senang sekali. Terus dia bangun, lagi tidur tadi, dia terbangun. Jadi tadi kan tidur diajak ngomong sama Tuhan gitu kan. Terus dia terbangun. Oh, aku lagi mimpi, ternyata lagi mimpi. Tetapi anak-anak, karena itu Tuhan, terjadi dari Tuhan mimpinya, itu terjadi benar. One day, Salomo ini dites hikmatnya. Jadi hari itu ada 2 orang ibu nih. 2 orang ibu. Mereka bawa satu bayi nih. Ini babynya kecil sekali. Kecil sekali, baby lebih gede sih. Bawa baby kepada Raja Salomo, menghadap raja. Dan dua-duanya itu dalam keadaan gak baik, gak seneng. Yang satu nangis, Raja, tolong aku. Ini perempuan, jadi ada 2 ya. Satunya bilang, perempuan ini Raja, kita ini tinggal bareng. Terus kita punya baby, kita berdua punya baby. Tapi perempuan ini tadi malam bayinya itu mati soalnya ketindihan dia. Jadi waktu tidur kayak gini anak-anak, waktu tidur gini karena capek gitu kan adik baby itu suka nangis malam-malam capek, tidur tiba-tiba ditidur gini, bayinya ini gak gerak, matilah, ketutupan kayak begini, mati. Nah, waktu bayinya mati Raja, ditukar bayiku Raja. Bayinya yang mati ditaruh di sebelah aku, bayiku diambil Raja. Jadi dia berbohong, itu bukan bayinya, itu bayiku. Ibu yang satunya, yang bayinya mati bilang, enggak Raja, itu bayiku. Jangan percaya sama dia, benar ini bayiku. Yang ibu satunya, enggak Raja, ini bayinya aku yang hidup. Bayi ini. Jadi anak-anak selalu mau mikir, mana ya ini ya? Bentar, pengawal ambil bayi itu. Sama pengawal diambil bayinya. Diambil bayi ini dari ibu itu, diambil. Coba kamu ditaruh meja. Sekarang pengawal, kamu ambil pedang. Diambillah pedang. Nah, kamu ambil pedang, kamu bagi 2 aja bayi ini. Satu kasih ibu ini, satu kasih ibu ini. Kamu ambil, kamu potong aja jadi 2. Adil kan? Sudah rebutan bayi, ya udah biar adil, dibagi satu-satu. Nah, anak-anak,
Satu hal, siapa sini yang suka rebutan mainan? Gak bagus itu. Gak boleh rebutan mainan ya. Terus rebutan apapun gak bagus. Iri, rebutan itu gak bagus. Tuhan gak seneng anak-anak. Jangan kayak ibu dua yang rebutan ini ya. Jadi anak yang baik ya. Yuk semua tirukan Teda. Aku berjanji tidak akan iri, tidak akan rebutan, tapi akan saling mengalah, mengasihi satu sama lain. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Yeay. Oke, nah, kan disuruh ambil pedang nih. Bayinya taruh di situ, ambil pedang. Pengawal nurut, pengawalnya nurut. Buka pedangnya. Ya mau belah ini, bagi dua yang jelas ini. Udah kira-kira mau dibagi, tiba-tiba ibu yang satunya, aduh Raja, stop pengawal, jangan dibunuh anak ini, jangan. Udah, kasih aja sama ibu satunya itu, jangan dibunuh anak ini. Berikan bayi ini kepada ibu itu, biarkan dia hidup, tolong jangan dibunuh. Nah anak, Salomo mengambil bayi itu dan melihat bayi itu dan berkata, pengawal ambil bayi itu. Diambil bayi itu, terus dia bilang pada pengawalnya, berikan kepada ibu yang tadi nangis supaya bayinya enggak dibunuh. Kasihkan kepada ibu itu. Wow, karena anak-anak enggak ada orang tua yang ingin anaknya mati. Ibu satunya tadi, waktu bayinya mau dibunuh, dia bilang, iya bagus, bunuh aja, supaya adil, supaya dia dapat separuh, aku dapat separuh. Tapi ibu yang satunya, yang mamanya sendiri bilang, jangan dibunuh, jangan. Kenapa? Teda tadi bilang, gak ada orang tua pingin anaknya mati. Karena itu anak-anak, kamu tuh mesti nurut sama orang tua, mesti sayang sama orang tua. Semua papa mama itu kepingin kita sehat, baik. Makanya kenapa? Enggak boleh tidur malam-malam. Karena tidur malam enggak sehat. Belajar, karena belajar bikin kita pinter. Apalagi makan yang banyak, tepat waktu. Karena makan tepat waktu itu akan membuat kita sehat. Jangan main ke sana ke sini. Karena kalau main ke sana ke sini, apalagi sekarang ini Covid di mana-mana ya kan. Jadi orang kita itu selalu baik sama kita tujuannya. Itu tadi. Nah, bayi ini oleh pengawal diserahkan kepada ibu yang nangis-nangis, yang mamanya yang sesungguhnya. Nah, serahkan, oke? Dan kepada ibu yang satunya dihukum oleh Salomo. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, melihat hal itu. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekali lagi, hikmat daripada Allah. Allah menepati janjinya. Ketika Salomo meminta hikmat waktu mimpi tadi, masih ingat kan? Dia kasih hikmat dan itu terbukti. Seluruh orang Israel bisa melihat bahwa dia memiliki hikmat dari Allah. Anak-anak, hikmat dari Allah itu kita sekarang bisa dapatkan dengan cara love your Bible. Karena itu kenapa Teda selalu minta kalian love your Bible, love your Bible. Karena dengan you love your Bible, kamu itu dapat hikmat dari Tuhan. Di sini nih isinya semua hal yang bagus tentang Tuhan. Oke, nah sekarang satu yang Teda mau tanya kepada kalian. Hari-hari ini siapa yang sudah mulai males ibadah? Siapa yang sudah mulai males baca firman? Kembali supaya kamu punya hikmat. Dan siapa yang merasa iri? Berbohong, ibu tadi berbohong. Terus apalagi? Gak jujur gitu kan?
itu kalian hari ini, kalian mesti berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Dan kalian berjanji untuk berbagi. Terus siapa dari kalian yang ingin hikmat seperti seorang Salomo? Setiap malam sebelum tidur berdoa sama Tuhan. Tuhan, malam ini sebelum aku tidur, mari Tuhan datang memberi hikmat kepadaku. Supaya aku menjadi anak yang semua orang bisa melihat Engkau dimuliakan. Oke? Nah, sekarang tutup Alkitab kalian dan Teda mau ajak kalian berdoa. Buat kalian yang ingin berubah, yang perlu hikmat seperti seorang Salomo, mari kita berdoa. Dan juga buat kalian yang baru pertama melihat tontonan ini. Dan kalian merasa bahwa kalian perlu Tuhan yang bisa memberikan hikmat, yang bisa memberikan hal yang luar biasa dalam hidup kalian. Oke, kalau itu kalian dan kalian belum mengenal Dia, hari ini kalian ikutin Teda berdoa. Karena sederhana sekali, caranya sederhana. Kalian perlu berdoa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang Yesus yang datang untuk kamu. Dan minta ampun atas dosamu dan membiarkan Dia masuk dalam hidupmu. Hari ini kalian putuskan itu, oke? Mari kita berdoa dan kalau kalian memutuskan untuk menerima Yesus, ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Tuhan, hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hatiku, dalam hidupku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni semua dosa dan kesalahanku. Aku berjanji akan memegang Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat setiap anak Tuhan yang melihat ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan berkat Allah turun atas mereka. Berikan mereka kepandaian, berikan mereka hikmat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat dan orang melihat bahwa hikmat Tuhan ada atas mereka. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga di mana mereka berada. Berkat Allah turun atas setiap rumah-rumah di mana mereka berada. Tutup bungkus setiap anakmu Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Tuhan dalam hidup mereka, mereka aman dalam lindungan tangan Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Dan buat semuanya jangan lupa setiap minggu jam 9 pagi. Tuhan memberkati. Dan ayat hafalan kita hari ini ada di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-60 dan 61. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu. Amin. Oke, Sunday Gang, kita di ujung ibadah kita nih. Adik-adik kalau ada pertanyaan, pengen tanya sesuatu atau pengen melihat aktivitas-aktivitas Sunday Gang lainnya, lihat di hotline Sunday Gang nih. Hotline Sunday Gang ya Kak Cia. Dan juga follow Instagram Elohim Sunday Gang juga. Ya adik-adik semua, jangan lupa minggu depan kita akan beribadah di jam 9 hari Minggu. Jangan lupa.